Setelah kehilangan orang yang kita sayangi, ternyata hal bodoh yang sering dilakukan terlebih aku sendiri adalah berandai-andai. Cerita flashback lah dulu ya kan. Ini adalah persiapan martupol yang disiapkan bapak kami yang terakhir kalinya. Walaupun permintaannya si tombol tidak terpenuhi, tapi paling tidak martupolnya di tempat berburu. Keseruan memasak ikan mas yang mau dibagikan pun aku saksikan. Walaupun aku nggak ikut ngerjain, tapi aku antusias melihat mamaku ini mempersiapkan buat memberangkatkan borunya ini. Nih, aku juga mau ngenalin teman konten aku dari Mixio, jadi aku nggak perlu minta tolong untuk di videoin. Tingginya 160 cm bisa diatur, ada remote yang bisa disambungin ke bluetoothnya, dipakai selfie, dan holder handphonenya juga bisa diputar 360 derajat. Check out sekarang biar kamu semangat konten. Ini malamnya asik markombur di rumah sama bobo sebelum besok mereka jadi parhobas. Jadi yang nyalon hanya aku sama mamaku, kami nggak panggil tukang salon, jadi subuh-subuh harus berangkat ke si borong-borong buat nyalon. Karena sudah di booking, jadinya kita nggak nunggu lama-lama, jadi nggak buru-buru juga. Setelah pulang, persiapan ganti baju diiringi dengan persiapan parhobas di luar pun sudah biasa di pesta Batak. Sambil menunggu para anak datang, para undangan pun satu persatu datang juga. Nah, karena para anak sudah datang, aku sempatkan memperhatikan calon suamiku yang udah jadi suamiku sekarang. Nah, aku nggak tahu kalau di kampung kalian saat martupol bisa apa enggak pakai batik, sempat dilema juga buat kita, tapi aku lihat udah biasa sih. Padahal udah jahitin baju martupol satu set, tapi palsu malah pakai yang lain. Karena kata sebagian orang kurang sopan atau kurang berwibawa. Jadinya Pak Su pakai baju ini saat acara martupol di gereja. Nah, setelah pulang dari gereja, Pak Su ganti baju. Terus orang-orang bilang kayak gini, kenapa tadi nggak make itu aja ke gerejanya? Kan bagus katanya. Nggak tahu mereka ya kan di hati pun pengen ya begitu. Nah, sekarang mengingat kepergian Bapak, aku sering berandai-andai. Andaikan aku belum nikah, Bapak pergi nggak ya? Andaikan aku tahu Bapak pergi, aku masih tunda ikut suami langsung merantau jauh biar bisa bareng-bareng Bapak sebelum pergi. Andaikan aku tahu Bapak pergi, aku belum mau nikah. Biar kami semua nggak usah ada yang Bapak dampingin nikah. Jadinya hal konyol nggak sih berandai-andai, tapi aku sebagai manusia masih sering melakukannya walau udah tahu konyol.